Sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau saat hari ini kita dapat kembali hadir, baik yang ibadah offline juga online, ini suatu anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari saat hari ini kita memanfaatkan waktu yang sudah Tuhan beri untuk kita datang dalam hadirat Tuhan, memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita mau nikmati hadirat Tuhan bersama di tempat ini. Sebab hanya dekat Engkau Yesus, itu yang menjadi kerinduan setiap hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat padamu, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Sepanjang hidup kami Tuhan, Engkau beserta kami Tuhan. Amin. Mari nyatakan pujian ini dengan setiap iman percayamu. Hanya dekat Allahmu, kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, Engkau keselamatan kami Tuhan, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu dengan
hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh Yesus, selamanya kami mau dekat denganmu Tuhan. Oh Yesus, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Kamu nikmati hadirat-Mu hari ini Tuhan. Sebab itu kerinduan setiap hati kami Bapa. Biarkan Roh-Mu Yes Lord. tinggal dalam hidupku. Yes. Biar Engkau yang tinggal dalam hidup kami Bapa. Bersamamu Ingin selalu bersekutu dengan Amin. menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu. Amin. Haleluya Yesus. Kami rindu Tuhan, Kau hadir tengah-tengah kami. Menikmati hadiratmu. Yes Lord. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Amin. Sungguh indah bersamamu. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang rindu hadirat Tuhan siang hari ini. Mari bersama angkat tanganmu. Kita mau pujikan pujian ini bersama. Haleluya Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati Yes Lord. hadiratmu. Ini setiap kami yang rindu akan hadirat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. tinggal dalam Hidupku sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu dengan Amin. Kami ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan, menikmati setiap hadirat-Mu dalam hidup kami. Tinggal dalam hidupku, sungguh indah
hadirat-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertai setiap musim hidup kami. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Bapa. Haleluya. Kami datang, kami berserah kepadamu. Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya itu Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Amin. Lebih lagi kita mau rasakan hadirat Tuhan. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Yes Lord. Kami datang Tuhan. Aku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau yang kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Amin. Sebab Kau Allah Immanuel, Kau mau nyatakan setiap percaya kami bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah. ku nyatakan Kau yang bertata dalam gelap. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan Yes Lord. dalam Engkau harapan dalam hidup kami Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan dengan setiap iman-Mu. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Lebih lagi nyatakan Immanuel.
kasih Bapa di sorga. Sungguh Engkau adalah Immanuel. Ini merupakan janji Allah bahwa Engkau berjanji Engkau akan menyertai kami sampai pada kesudahan zaman ini. Terima kasih untuk janji-janji-Mu Tuhan kepada kami. Saat siang hari ini hati kami persiapkan untuk menerima setiap benih taburan firman Tuhan. Buka hati kami, pikiran kami, berikan pewahyuan kepada kami untuk dapat memahami firman Tuhan dengan jelas dan melakukannya dengan setia dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Kita mengucap syukur siang hari ini kita bisa ada di tempat ini dalam keadaan sehat. Amin saudara ya. Semua karena anugerah Tuhan saja. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini firman Allah saya beri judul kemurahan hati ya. Bukan satu tema yang baru saudara, beberapa kali kita mendengar ini, tapi mari kita akan lihat dari satu sisi yang berbeda ya. Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, terima kasih. Singkat ayat ini saudara, pasal 5 ini bicara tentang khotbah di bukit ya saudara, ucapan bahagia dari Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi kalau murah hati mendapat kemurahan, saudara akan lihat itu ya. Nah saudara, kemurahan hati itu apa? Ini dulu yang kita perlu tahu ya. Kemurahan hati itu adalah satu sikap kasih ya, dermawan, kebaikan hati yang timbul dari hati yang murni atau tulus ya. Jadi orang yang murah hati itu cenderung mau menolong orang. Kalau disakiti cenderung dia mengampuni, terus dia melakukan hal itu orang murah hati saudara. Jadi murah hati ini adalah satu kualitas yang luar biasa sebenarnya saudara, yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Nah saudara, di dalam Alkitab kemurahan hati Allah itu biasanya ditunjukkan dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia mengampuni dosa manusia, menebus dosa kita saudara, mengampuni kita dari dosa. Nah ini adalah bentuk dari kemurahan hati Allah. Kita yang seharusnya dihukum maut saudara, tapi karena kita percaya kepadanya, kita beroleh hidup yang kekal. Ini kemurahan Allah ya. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal penting yang akan kita pelajari tentang kemurahan hati. Paling tidak ada 5 hal penting yang ingin kita pelajari pada saat ini. Hal yang pertama saudara, pada umumnya manusia berdosa tidak bermurah hati. Ya, pada umumnya orang yang hidup di dalam dosa, Kristen mungkin tapi nggak Kristen sungguh-sungguh, saudara, Kristennya Kristen-Kristenan, ya, KTP, Kristen tanpa pertobatan, hidup di dalam kegelapan, umumnya nggak murah hati, ya, saudara. Lawan daripada murah hati itu keras hati, ya, serakah, mementingkan diri sendiri. Nah, orang yang tidak sungguh-sungguh, artinya belum dewasa di dalam Tuhan, Kristennya Kristen KTP, biasanya dia masih mementingkan diri sendiri, ya. Serakah, ini hidupnya keras hatinya, ya. Nah, saudara, ada satu tanda dari orang yang tidak murah hati ini. Apa saudara tandanya? Suka mencari kesalahan orang lain. Ini loh, saudara. Suka mencari kesalahan, menyalahkan orang lain, ya, saudara. Nah, itu adalah satu sifat yang memang dari Adam dan Hawa itu sudah diturunkan. Dari Adam dulu saudara ya. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, Adam menyalahkan siapa saudara? Hawa. Adam bilang apa saudara? Adam juga nyalahin Tuhan loh saudara. Ini loh perempuan yang kau berikan, nyalahin Tuhan loh saudara ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, lihat. Jadi ketika Adam berbuat dosa, dia nyalahin Hawa. Dan secara otomatis dia juga nyalahkan Tuhan. Karena dia bilang, ini loh perempuan yang kau berikan ini, dia yang memberikan buah ini kepadaku, sehingga kita berbuat dosa katanya.
Dia nyalahkan Hawa, kemudian dia nyalahkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejak dulu sudah saling salah menyalahkan, saudara ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang saudara, seringkali terjadi seperti itu. Dalam keluarga benar gak saudara? Sebelum disalahkan kita menyalahkan dulu. Gitu ya saudara? Benar apa enggak? Pernah melakukan itu saudara? Bapak-bapak, karena takut dimarahin istrinya pulang malam, pulang pagi, begitu istri buka pintu, marah duluan. Iya toh? Marah duluan. Supaya nanti istrinya diem langsung nggak marah gitu ya saudara ya. Karena kita marah duluan yang suami-suami ini saudara ya. Tapi di sini nggak ada ya suami-suami, nggak ada, baik-baik semua ya. Amin. Ya kalau di sini, kalau di rumah nggak tahu ya saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kadang-kadang kita sudah menyalahkan dulu sebelum disalahkan saudara ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini akibat dosa Adam ini saudara ya. Dan banyak juga kita menyalahkan Tuhan juga saudara ya. Suami-suami bilang, Tuhan ngapa toh kau berikan aku istri sing cerewet koyong ini. Oh, Tuhan yang disalahke toh saudara. Istri-istri juga, Tuhan kok aku dikasih suami yang kayak gini toh. Lo nyalahkan lagi saudara. Padahal nyari-nyari sendiri kan. Ya nyari-nyari sendiri, kita bukan zaman Siti Nurbaya saudara dijodohkan gitu kan. Kita mencari sendiri saudara. Nah itulah sifat manusia, menyalahkan saudara. Tuhan aja di sorga, loh kok aku sing disalahke kata Tuhan. Ya saudara, nyari-nyari sendiri ya, disalahkan. Saya mau kita masuk lebih lanjut saudara ya. Andai kata saudara dalam satu keluarga suka bertengkar, ini andai kata saudara ya. Tetapi setiap anggota keluarga memutuskan untuk berkomitmen bahwa kami tidak akan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Saya percaya saudara, keluarganya akan semakin hari semakin baik. Kenapa terjadi banyak pertengkaran? Karena ini loh, tunjuk ini, nuding-nuding terus. Ya, suami, istri, anak, orang sama orang tua, begini, tuding terus. Saling menyalahkan, bukannya introspeksi diri tapi menyalahkan saudara. Yesaya 58 ayat 9, coba kita lihat. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Saudara perhatikan ayat ini. Pada waktu itulah engkau akan memanggil ya, berdoa memanggil Tuhan dan Tuhan akan menjawab. Jadi kalau berdoa dijawab menurut ayat ini. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Berarti doanya dijawab, ini aku. Ya. Tapi saudara perhatikan kalimat selanjutnya. Ada kata apabila. Kata apabila itu berarti syarat. Aku mau melakukan ini apabila kamu begini. Kan itu syarat toh saudara, iya kan? Ya. Nah, apabila ini syarat saudara. Artinya saudara berdoa dan Tuhan menjawab, ada syaratnya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, kasih beban kepada orang yang tidak seharusnya. Itu kuk itu beban. Dan tidak lagi apa saudara? Ini loh. Nih menunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Nah yang saya mau sampaikan menunjuk-nunjuk tadi itu ya. Saling menyalahkan. Saudara lihat, orang yang suka tunjuk-tunjuk, saling menyalahkan, merasa dirinya yang paling benar, saudara, doanya nggak dijawab Tuhan, loh, saudara. Ya, tapi kalau di situ kan ada kata apabila. Jadi kalau kita mulai introspeksi diri, nggak tunjuk-tunjuk gitu ya, nggak saling menyalahkan, Tuhan bilang kalau kita berteriak, Tuhan bilang ini aku, ada apa anakku, betul nggak, saudara? Amin, saudara. Jadi jangan saling menyalahkan. Mulai hari ini jangan saling menyalahkan. Amin. Saudara kasih senyum kiri kanan.
itu tandanya aku nggak akan menyalahkan engkau, gitu ya. Suami dan istri kasih senyum, nggak usah banyak omong lah ya. Tapi kalau udah dikasih senyum itu tandanya aku nggak mau menyalahkan engkau lagi. Aku mau introspeksi kalau kita ada pertengkaran, gitu kan saudara? Amin saudara. Ya, saya percaya hubungan kita di dalam keluarga, hubungan satu dengan yang lain akan semakin membaik kalau kita nggak begini, saudara, saling tunjuk, ya saudara. Puji Tuhan, itu yang pertama, saudara ya. Yang kedua, semua orang dapat menunjukkan kemurahan. Saudara bisa menunjukkan kemurahan. Untuk menunjukkan kemurahan hati, itu nggak perlu sekolah teologi dulu, baru bisa menunjukkan kemurahan hati. Atau saudara bilang, aku nggak punya pengetahuan Alkitab yang banyak. Aku baru Kristen, baru belum lama kok. Aku baru bertobat kok. Nggak masalah saudara. Saudara tidak perlu tahu terlalu banyak untuk dapat menunjukkan kemurahan hati. Betul apa enggak saudara? Enggak perlu saudara terlalu banyak teologi baru bisa menunjukkan kemurahan hati. Bukan berarti saya berkata saudara nggak perlu belajar teologi, ya belajar firman Allah perlu. Tapi maksud saya hubungannya dengan kemurahan ini loh, ya. Saudara nunggu aku mau bermurah hati kalau aku sudah pinter sih. Nah itu yang keliru. Enggak gitu saudara. Lebih baik saudara, ini lebih baik loh ya. Kita dikenal sebagai orang yang murah hati daripada dikenal orang yang otaknya pinter berteologi tapi enggak murah hati. Ya, lebih baik kita orang biasa-biasa tapi dikenal di masyarakat orang yang murah hati. Nah saudara, dikenal orang murah hati apa enggak? Murah hati itu selalu berbuat baik kepada orang lain, selalu mau menolong kepada orang lain, ya. Nah, kita itu bisa, saudara. Yang kedua nih, semua orang dapat menunjukkan kemurahan hatinya. Saudara dan saya, kita bisa menolong orang, kita bisa menunjukkan kebaikan hati kita kepada semua orang yang membutuhkan. Amin, saudara. Itu sebabnya di muka tadi saya katakan, lawan dari murah hati itu egois, mementingkan diri sendiri. Orang kadang kalau mementingkan diri sendiri mau nolong orang enggak? Kadang-kadang enggak mau. Biarin aja. Orang Jakarta bilang elu gua katanya. Iya kan saudara? Terserah kamu mau makan mau enggak, yang penting keluargaku katanya. Nah ini loh saudara. Bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus peduli kepada orang lain. Amin saudara? Bisa untuk kita menunjukkan kemurahan hati kita? Di dalam keluarga, saudara, baik suami harusnya dikenal sebagai suami yang murah hati. Istri harus dikenal sebagai istri yang murah hati. Anak-anak harus dikenal sebagai anak-anak yang murah hati. Amin, saudara? Atau kita dikenal sebagai istri yang bagaimana? Yang bagaimana bapak-bapak? Murah hati istrinya? Bagaimana ibu-ibu? Bapak-bapaknya murah hati? Amin. Ya, murah hati itu. Ya, ada satu yang bilang bapak-bapaknya murah hati. Ya, bagaimana dengan ibu-ibunya? Pak, murah hati juga, ya. Enggak cerewet, Pak. Cuman nggak berani ngomong di sini karena istrinya di sampingnya. Cubit nanti. Ya, baik, saudara, biar kita di dalam kehidupan kita sehari-hari kita itu dikenal sebagai orang yang murah hati, bukan cuman di luar. Terutama dalam keluarga yang paling penting ya saudara. Kalau di keluarga murah hati, di luar kita bisa tunjukkan juga. Jangan sampai saudara di luar kita baik, di dalam tidak baik. Itu namanya pakai topeng ya. Hal yang ketiga saudara, Allah berurusan dengan kita sebagaimana kita berurusan dengan orang lain. Kalau kita bicara tentang kemurahan, saudara, kita sedang bicara tentang cara kita memperlakukan orang lain. Ucapan bahagia di Matius pasal 5 itu, saudara, jelas menunjukkan satu prinsip di sana. Prinsip ini sangat penting. Allah berurusan dengan kita sebagaimana kita berurusan dengan orang lain. Perhatikan saudara, Allah akan berurusan dengan kita sebagaimana kita berurusan dengan orang lain. Artinya begini,
bagaimana kita berbuat kepada orang lain, demikianlah Allah berbuat kepada kita. Kalau saudara pengen mendapat kebaikan dari Allah, maka saudara harus berbuat baik. Di dalam Alkitab seringkali ada timbal balik seperti itu, saudara. Misalnya masalah pengampunan, ya. Tuhan berkata kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Betul apa enggak? Matius 6 ayat 24-25, saudara nanti baca di rumah. Ya, Matius 6, 24-25 dikatakan begini. Kalau kamu mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapa di sorga akan mengampuni. Tapi jika kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapa di sorga tidak mengampuni. Berarti Bapa di sorga mengampuni atau tidak tergantung kita mengampuni orang lain apa enggak. Betul apa enggak gitu saudara? Itu yang saya katakan bahwa apa yang kita perbuat dengan orang lain, demikianlah Bapa akan berbuat kepada kita. Kalau saudara berharap Bapa berbuat baik kepada kita, maka kita harus berbuat kebaikan. Amin saudara? Dengan demikian saudara akan berhati-hati dalam berkata-kata, saudara akan berhati-hati ketika saudara membuka mulut untuk marah kepada seseorang, ketika saudara membuka mulut dan mungkin kebun binatang keluar biasanya, tapi setelah dengar firman Tuhan hari ini harapan saya tidak lagi, amin saudara. Karena kita tahu apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan kepada orang lain, itu kita akan menuai saudara. Kalau kita mengharap kebaikan, kita harus ngomong yang baik. Kalau kita ngomong yang nggak baik, kita akan menuai yang nggak baik dalam hidup kita, saudara. Ya, jadi mulai hari ini hati-hati dengan apa yang kita katakan, kita perbuat. Amin, saudara. Karena apa yang kita lakukan kepada sesama, itulah yang akan Tuhan lakukan kepada kita, saudara. Jadi kalau kita hitung-hitungan sama sesama, nanti Tuhan hitung-hitungan sama kita. Ya kan? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, saudara harus menolong orang lain. Amin. Mau menolong orang lain? Kadang-kadang pokoknya ini punya aku gak mau nolong orang lain. Saudara tolong orang yang dalam kesusahan. Saudara harus menolong orang yang dalam penderitaan. Amin ya, saudara. Kita menerapkan prinsip Alkitab di dalam hidup kita, saudara. Dan saudara akan heran. Begitu saudara memberi, tapi kita memberi dengan hikmat loh saudara ya. Enggak memberi ngawur saudara ya. Memberi dengan hikmat, kita berdoa siapa yang harus saya tolong. Kalau saudara melihat orang dalam kesusahan, hati saudara tergerak oleh belas kasihan, saudara memberi, saudara coba lihat dalam hidup saudara. Begitu saudara menjadi orang yang suka memberi, ini murah hati itu saudara. Saudara akan heran. Banyak berkat akan saudara terima. Ada pintu-pintu berkat yang mulai terbuka saudara. Yang tadinya tertutup mulai terbuka. Saudara akan heran. Lihat aja ya saudara. Kalau kita mulai murah hati kepada orang lain, Tuhan akan berbuat sama. Dia akan murah hati kepada kita. Amin. Amin. Saudara, ini prinsip Alkitab. Saudara mungkin sudah banyak yang ngalami ya. Begitu saudara memberi, Tuhan buka pintu. Tuhan buka pintu berkat di tempat lain. Yang tadinya saudara gak pernah pikir. Ya. Jadi saudara ini prinsip yang ketiga. Yang keempat, kemurahan memimpin kepada pertobatan. Jadi kemurahan Allah itu memimpin kepada pertobatan. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Allah itu kasih, Dia murah hati kepada kita, sekalipun kita jahat kepada Dia. Benar gak saudara? Dulu kita jahat saudara, tapi karena kemurahan hati Allah, kebaikannya saudara, di sini dikatakan maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan. Kenapa kita bertobat hari ini? Karena kita merasakan kebaikannya Allah. Saudara merasakan kebaikan Allah? Bangun pagi kita ambekan itu kebaikan Allah saudara. Benar ya? Puji Tuhan. Kalau napas saudara sesak, saudara harus pakai oksigen. Ya kan? Bulan Juli tahun lalu, oksigen habis saudara ya.
Ya cari kemana-mana sulit, banyak duit juga nggak ada gunanya saudara, karena oksigen habis. Sekarang kita bisa bernapas dengan gratis, nggak bayar ya saudara. Ya puji Tuhan, mengucap syukur. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk semuanya itu ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mengalami kasih Allah yang luar biasa. Itu sebabnya saudara hari ini saudara bertobat. Itu sebabnya saudara bilang, Tuhan aku perlu Engkau dalam hidup saya. Karena kita merasakan. Dan kita juga menikmati kasih Allah itu melalui saudara-saudara kita yang lain. Karena Tuhan bilang kita adalah apa saudara? Terang dunia. Betul gak saudara? Terangmu harus bercahaya. Nah terang saudara itu akan menerangi orang yang dalam kegelapan. Dan orang yang ada dalam kegelapan melihat terang itu. Dan akhirnya dia bertobat saudara. Dan dia menjadi terang juga. Dan selanjutnya seperti itu saudara ya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi bukan dengan kekerasan, bukan dengan pedang dipaksa, ayo bertobat ikut Tuhan apa orang. Enggak saudara. Tapi dengan kasih Kristus Tuhan membawa kita dalam pertobatannya. Itu sebabnya saudara, begitu kita mungkin perjamuan kudus ya saudara, kita merenungkan kasih Allah yang besar, air mata kita tanpa kita sadari menangis, kita keluar air mata kita menangis saudara ya. Mungkin dulu hati kita keras, gak pernah nangis tentang apapun juga, tapi disentuh hati Tuhan, air mata kita mengalir. Bukan karena duka cita, tapi karena Tuhan itu terlalu baik kepada kita. Amin saudara. Tuhan baik bagi kita ya. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir saudara. Kita bermurah hati karena Allah lebih dulu murah hati kepada kita. Saudara, kita melakukan murah hati kepada orang lain karena Tuhan sudah lebih dulu murah hati kepada kita. Kita akan lihat di Matius 18, itu ada satu cerita agak panjang, nggak terlalu panjang juga, tapi saya hanya mau ngambil 2 ayat saja, ayat 26, ayat 27 ya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Berapa sih hutangnya? Kalau saudara baca ayat sebelumnya itu 10.000 talenta. Jadi hamba ini punya utang 10.000 talenta. Nanti kita hitung berapa kira-kira kalau dikurskan zaman sekarang 10.000 ini berapa ya? 10.000 talenta. Nah, ketika dia memohon kepada raja agar diminta waktu supaya bisa bayar hutang. Biasa ya saudara, kalau kita berhutang nggak punya uang, kita biasanya minta waktu gitu ya. Tapi saudara harus tahu bahwa 10.000 talenta itu jumlah yang sangat banyak. Tidak mungkin dia bisa membayar hutang itu saudara. Raja mulai pikir, gak mungkin dia bisa bayar utang. Karena raja ini murah hati, dia bebaskan. Ini ayat itu katakan, dia bebaskan, udah kamu lunas aja, udah keluar bebas. Gembira gak saudara? Waduh gembira banget. Mungkin dia pikir nih, aku kalau suruh lunasi aku pulang tak bunuh diri aja katanya. Gitu mungkin, karena gak mungkin dia ngelunasi hutang itu. Walaupun hidup 1000 tahun dia gak mungkin ngelunasi hutang itu saudara. Tapi raja bilang, hutangmu lunas. Perasaan saudara bagaimana kalau orangnya itu saudara? Misalnya saudara punya utang 100 juta, banyak kan? Terus orang yang punya duit itu bilang sama saudara, saudara bisa bayar utang gak? Wah angel pekerjaanku lagi seret. Ya udah gini aja, utangmu 100 juta tak anggap lunas. Saudara rasanya piye? Coba rasanya bagaimana? Wah wis plong banget gitu ya saudara ya. Pernah ada yang melakukan itu sama saudara? Ada saudara, Tuhan Yesus melakukannya kepada saudara. Karena saudara punya hutang dosa. Betul? Saudara punya hutang dosa. Dan saudara gak mampu membayarnya. Dan Tuhan bilang lunas di atas kayu salib. Amin saudara. Itu harusnya ada sukacita plong banget kita harusnya. Tapi hamba ini saudara, setelah dia yang tadinya itu rasa-rasanya udah mau mati, hidup lagi saudara.
Dia keluar dari istana raja, dia ketemu sama sahabatnya. Sahabatnya itu punya utang 100 dinar. 100 dinar itu sedikit, saudara. Tapi dia bilang, ayo bayar utangmu. Nah, saudaranya itu, saudara, yang punya utang 100 dinar, belum punya duit. Dia bilang, kalau nggak bayar tak masukin penjara kamu. Akhirnya dilaporkan sama yang berwenang, dimasukkan penjara, saudara, temennya. Raja itu sangat sedih. Raja sedih. Bukankah hutangmu yang banyak itu sudah tak hapus? Kenapa saudaramu yang hutangnya sedikit aja kamu gak mau ngampuni? Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dilakukan raja itu? Tangkap lagi orang itu. Sekarang dia panggil algojo. Waduh, tambah parah, saudara. Panggil algojo, bayar hutangmu. Gak bisa bayar, saudara. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, coba slide selanjutnya. Kita mau lihat seberapa besar sih 10.000 talenta dibanding 100 dinar. Coba. 1 talenta itu 10.000 dinar. Oke, saudara ya. 1 talenta itu 10.000 dinar. 1 dinar itu upah buruh 1 hari. Jadi kalau misalnya ini kita umpamakan upah buruh 100.000 sehari. Kali 10.000 itu 1 miliar, saudara. Ya tergantung upah buruh sampai 100.000 enggak, saudara? Sampai. Ada yang ya kurang lebih lah ya, saudara ya. Sekitar itu ya, saudara. Ya kalau kurang sedikit ya mungkin nggak sampai 1 miliar, anggaplah 800 juta, itu juga uang yang banyak, ya kan saudara? Udah anggaplah 100.000, berandai-andai kita nggak bayar ya. Ya, tapi kan mendekati kebenaran gitu loh saudara, kita kan membayangkan berapa sih kira-kira gitu kan sebenarnya, nggak ngawur juga kan ya. Jadi 1 talenta itu sekitar kalau dikurskan ya 1 miliar saudara. 1 talenta itu 1 miliar. Sekarang utangnya berapa talenta tadi? 10.000. Jadi 1 miliar kali 10.000. Kayaknya ini bener apa enggak nih hitungan saya ini? Mudah-mudahan bener. 10 triliun. Pernah lihat duit 10 triliun saudara? Kira-kira utangnya ya segini nih saudara. Paling pol 100.000. Yang bener Pak. Oh 100.000 ditumpuk-tumpuk kata Pak Sariman. Nah saudara, jadi kira-kira 10 triliun. Saudara kalau punya utang segitu, dikasih umur 1000 tahun, bisa bayar nggak? Tetap nggak bisa bayar saudara. Ya toh? Artinya Tuhan mau kasih satu perumpamaan yang ekstrim saudara. Artinya kita itu hutang dosa, kata Tuhan. Enggak mungkin kita bisa bayar. Ya. Tapi dianggap lunas sama rajanya itu. Apa enggak plong-plong tenan ya, utang kok 10 triliun. Kemudian dia ada temannya itu hutang hanya 100 dinar. 100 dinar itu kasih kali 100.000, karena 1 dinar tuh kita anggap 100.000 ya. Cuma 10 juta, saudara. Kalau 10 juta kan kita bisa bayar atau cicil. Ya kan saudara? Entah per bulan berapa bisa lunas saudara kalau 10 juta. Jauh nggak 10 juta 10 triliun? Teramat jauh saudara. Jadi di sini 100 dinar itu 10 juta. Nah temennya itu yang utang 10 juta itu nggak diampuni sama dia. Jadi saudara bisa tahu kenapa raja itu marah gitu loh saudara. Utang musing 10 triliun itu aja tak anggap lunas. Aku murah hati kepada kamu. Seharusnya kamu murah hati sama saudaramu. Kenapa kamu gak murah hati kepada saudaramu? Tak jeblos kayak kamu penjara lagi katanya. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah gambaran kita. Mungkin kita ketawa ngedenger perumpamaan ini. Tapi inilah gambaran orang Kristen saudara. Kita itu lupa kalau dosa-dosa kita yang 10 triliun lebih itu sudah diampuni oleh Tuhan. Tetapi kenapa dosa saudara-saudara kita yang cuma jutaan itu kita ingat-ingat dan kita nggak mau ngampuni. Bahkan kita bilang pokoknya aku nggak mau ngampuni seumur hidupku. Aku nggak mau lihat mukanya lagi.
7 turunan aku gak mau ngampuni dia. Ada yang kayak gitu kan saudara? Saudara, Tuhan bilang orang yang kayak gini gak ngerti kemurahan Allah. Allah itu begitu murah hati mengampuni kita. Seharusnya kita murah hati mengampuni orang lain. Masalahnya di mana saudara? Kita lupa kemurahan Tuhan. Ya toh? Mari kita baca. Ya, 2 Petrus 1 ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudara lihat, dia lupa ya. Bukankah kita seringkali lupa saudara bahwa dosa-dosa kita yang dahulu sudah dihapuskan? Ini penyakit manusia saudara, lupa. Makanya dia jadi buta dan picik. Firman Tuhan katakan mengampuni. Pak Teddy gak ngerti yang tak rasa ke. Katanya kayak gitu saudara. Iya kan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lupa bahwa dosa-dosa kita yang besar, yang 10 triliun lebih itu sudah diampuni oleh Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengampuni orang lain. Amin saudara. Kalau enggak saudara, Alkitab katakan kita akan diserahkan pada algojo. Siapa algojo itu saudara? Algojo itu tukang siksa orang. Iya kan saudara? Itu sebabnya saudara, kalau hari ini saudara merasa hidup saudara tersiksa. Seperti digebuki bendino, tersiksa gitu saudara ya. Hidup saudara susah. Coba introspeksi diri. Kenapa? Mungkin ada kepahitan yang belum saudara bereskan. Mungkin saudara gak mau ngampuni orang lain. Makanya ada seperti algojo mukulin saudara. Hidup saudara tersiksa. Saudara, dulu saudara lupa. Tapi hari ini firman Allah mengingatkan bahwa dosa-dosa kita yang besar sudah diampuni. Atau saudara belum tahu bahwa dosa saudara sudah diampuni? Sudah tahu ya? Dosa kita sudah diampuni, amin saudara. Saudara gak mungkin bisa membayar dosa saudara, gak mungkin bisa. Hanya darah Yesus saja. Nah itulah kemurahan Allah saudara. Dia sudah murah hati menghapus dosa-dosa saudara. Seharusnya saudara bersuka cita. Dan Tuhan bilang, seperti yang aku sudah lakukan, kamu harus lakukan sama saudara seiman. Sama orang lain, sesamamu manusia. Paham saudara? Saya mau akhiri dengan satu kesaksian. Ada seorang bernama Dennis Yeo. Dia orang Singapura sebenarnya, tapi dia tinggal di Amerika. Dia bekerja di satu tempat berbahan bakar nuklir di Westinghouse, saudara, di Amerika Serikat. Dia punya pekerjaan yang sangat bagus, Dennis ini. Tetapi sejak bayi, dia tidak pernah mengenal ayahnya. Dia tidak pernah mengenal siapa bapaknya. Dia belum pernah lihat. Kenapa? Ketika Dennis Yeo ini lahir, saudara, itu pada waktu itu Perang Dunia Kedua. Kita tahu ya, Perang Dunia Kedua waktu itu Jepang luar biasa, saudara, ekspansi kemana-mana, termasuk Indonesia. Belanda pun sampai kalah tahun 1942, ya kan, saudara. Jepang masuk ke Indonesia. Nah, Jepang ini melakukan ekspansi kemana-mana, termasuk ke Singapura. Ya saudara, dia melakukan serangan ke Singapura pada waktu itu. Dan ayahnya Dennis ini pekerjaannya itu kalau di Indonesia kayak PMI, saudara, Palang Merah Indonesia itu. Nah di sana nggak tahu namanya, tapi untuk menyelamatkan orang-orang yang terluka kena tembak. Jadi dia sibuk menyelamatkan orang yang terluka. Nah aturan internasional, orang-orang yang seperti bapaknya Dennis ini kan nggak boleh ditembak. Dia ada pekerja sosial, saudara. Dia bukan tentara. Nggak boleh ditembak orang-orang seperti ini. Dia nolong, dia perawat, dia nolongin orang-orang yang terluka, saudara ya. Tetapi kita tahu keganasan Jepang. Jepang pada waktu itu, saudara, mereka melanggar semua hukum internasional. Dan pada waktu itu ayahnya Dennis ditangkap malahan sama orang Jepang. Dan teman-temannya lihat, dan itu terakhir kali mereka lihat. Karena setelah itu nggak ada beritanya lagi. Ya, artinya ayahnya Dennis dibunuh sama orang Jepang. Dennis hanya dengar cerita, saudara, bahwa ayahnya dibunuh oleh orang Jepang. Setelah dia dewasa, saudara, dia menjadi orang Kristen. Satu hari dia mau pergi ke rumah pendetanya, di apartemen, saudara, pendetanya
Nah, ketika pendetanya buka pintu, dia lihat Dennis. Dia tahu latar belakang Dennis, saudara, pendetanya. Ya, bahwa orang Jepang sudah bunuh orang tuanya, papanya. Dan pada waktu itu, saudara, ada orang Jepang di ruang tamu Bapak pendeta ini, saudara. Tapi orang Jepang itu adalah orang Kristen, ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak pendeta mulai deg-degan. Waduh, ini apa bisa terjadi? Apa ini katanya, ya? Akhirnya pada waktu mereka naik tangga berdua, Bapak pendeta ngomong sebelumnya, Dennis, ada orang Jepang di atas, katanya. Nggak apa-apa Pak pendeta, nggak apa-apa. Tapi Pak pendeta masih deg-degan, saudara. Kemudian setelah mereka masuk, Dennis mulai membuka pembicaraan. Dia bilang sama orang Jepang itu, tahu nggak Bapak, bahwa ayah saya dibunuh sama orang Jepang. Pak pendeta tambah deg-degan, aduh gawat ini, ya, aduh gawat ini. Tapi waktu itu Dennis berkata begini, saudara, tapi jangan khawatir Bapak, kasih Kristus sudah mengubah hidup saya. Saya mengasihi orang-orang Jepang, saya mengasihi Bapak dan orang lain. Amin, saudara. Kasih Kristus sudah mengubah hidupnya, sehingga tidak ada masalah sama sekali, saudara. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Rupanya orang-orang Jepang banyak menebarkan sakit hati zaman itu, saudara, ya. Karena saya ingat ceritanya Om Rudi juga. Ketika Om Rudi melakukan pertemuan gereja-gereja Foursquare, kita termasuk di gereja Foursquare, ya saudara, di Filipina. Om Rudi menyaksikan langsung ada orang Jepang, karena kalau pertemuan kita itu orang Jepang juga ikut, saudara, ya. Dan ada orang Filipina yang mana keluarganya dibunuh sama orang Jepang, dan mereka rekonsiliasi, peluk-pelukan, saudara, memberikan ampun, memberikan maaf satu dengan yang lain, ya saudara. Orang Filipina melepaskan pengampunan kepada orang Jepang karena keluarganya dibunuh semua sama orang-orang Jepang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang terjadi kalau kasih Kristus sudah melanda kita. Saya percaya kasih Kristus ada dalam hati saudara. Amin. Kalau saudara lupa, saudara dosanya sudah diampuni, hari ini diingatkan oleh firman Allah tadi, ya, bahwa dosa kita sudah diampuni. Amin. Itu sebabnya kita juga harus murah hati kepada orang lain. Kalau Tuhan sudah murah hati kepada saya harus murah hati kepada orang lain. Mari kami nyanyi lagu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Amin. Dia beri hidup yang baru pada kita. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Yes. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu saja Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu Tuhan, ku hidup. karena salib-Mu Ku menang. ku Amin.
gerejamu. Hanya saudara dengan Tuhan pada saat siang hari ini. Kalau dalam keluarga seringkali kita nuding istri, nuding suami, anak-anak, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Biar pada saat ini kita buat komitmen, Tuhan, aku gak mau saling menyalahkan lagi, tapi aku mau introspeksi diri. Karena kami satu keluarga mau maju di dalam Engkau. Tuhan, pulihkan keluargaku. Biar kita berdoa seperti itu. Kalau ada di antara saudara yang punya kepahitan dengan orang lain, saudara sudah dengar firman Tuhan, kita mungkin lupa kemurahan Tuhan yang begitu besar kepada kita. Dosa kita yang tidak terbayar itu sudah dihapuskannya. Itu sebabnya kita harus juga memberikan kemurahan kita kepada orang lain. Kalau tidak, Tuhan akan memberikan kita kepada algojo-algojo. Saat ini saudara, saya akan berdoa secara khusus kepada saudara. Kalau saudara orangnya, kalau saudara punya kepahitan dan sebagainya, gak bisa ngampuni, saya mau berdoa supaya Tuhan berikan anugerah yang lebih besar lagi pada saat ini. Taruh tangan kanan saudara di dada, saya akan berdoa untuk saudara. Haleluya. Ya, terima kasih. Hanya saudara dengan Tuhan. Saudara berdoa secara pribadi. Lepaskan pengampunan. Sebut nama orang itu. Lepaskan pengampunan. Kalau belum bisa, lihat salib Yesus. Dia sudah membebaskan kita dari dosa kita. Lihat salibnya itu yang luar biasa itu. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kemampuan kepada anak-anak-Mu ini yang menaruh tangan di dada Tuhan untuk melepaskan pengampunan. Karena Tuhan sudah murah hati kepada kami. Dosa yang tidak terbayar itu Tuhan sudah lunasi. Tuhan sudah ingatkan kami lewat firman-Mu saat siang hari ini. Itu sebabnya Tuhan tolong supaya kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahkan kami mendoakannya, bahkan kami memberkati mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kemampuan bagi anak-anak-Mu yang menaruh tangan kanan di dada. Dalam nama Tuhan Yesus. Mereka melepaskan pengampunan. Dan ketika mereka melepaskan pengampunan, Tuhan melepaskan berkat dari sorga. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini juga kami mau komitmen seluruh sidang jemaat untuk tidak menunjuk-nunjuk, tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Supaya hidup kami damai tentram di dalam keluarga kami masing-masing. Bahkan kami percaya akan ada pemulihan di dalam keluarga. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Refnya. Salib-Mu Hanya karena salib Tuhan. hidup, Karena salibnya ku menang. karena salib-Mu Amin. ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan Karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, Oh, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tengadahkan tangan kita dan kita akan terima berkat yang dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang
dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, mulai detik ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima seluruh berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.